Perkenalkan, nama saya Otniel Kirsoni Senaga dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengeping jaringan mulai dari Linux server, Linux client sampai Linux router. Yang pertama kita masuk ke Linux server 1. Kita akan lihat IP-nya. Nah, ini adalah IP dari Linux server 1. Addressnya yaitu 128.12.28 dan hostnya yaitu angka 1/29. Lalu gateway-nya 128.12.28 dan angka terakhirnya 3. Angka 3 ini diambil dari Linux router. Selanjutnya DNS name servers yang diambil dari DNS name. Lalu selanjutnya IP dari DNS name servers. IP dari DNS name servers ini diambil dari DNS name serversnya sendiri, yaitu IP-nya 128.12.28 dan angka terakhirnya yaitu 1. Selanjutnya kita ke Linux server 2. Di Linux server 2 ini IP-nya sama seperti Linux server 1, namun yang membedakan adalah hostnya. Address dari Linux server 1 ini hostnya yaitu angka 2. Dan gateway-nya masih tetap sama seperti Linux server 1. Yang membedakan hanya hostnya yang angkanya 2. Selanjutnya kita masuk ke Linux router. Dan ini adalah IP dari Linux router. Linux router mempunyai 2 IP yang berbeda, yaitu mulai dari auto ENS33. IP address-nya yaitu 128.12.28.3/29. Sementara IP keduanya yaitu auto ENS36. IP address-nya itu 10.10.10, hostnya angka 1 lalu /30. Itu adalah 2 IP dari Linux router. Selanjutnya kita akan mengforward Linux router untuk bisa mengkonekkan atau menghubungkan server dan client. Pertama kita Ctrl X dulu. Kita Ctrl X, lalu ketikkan nano spasi /etc lalu slash lagi lalu sysctl lalu pencet titik Command L lalu pencet titik lalu ketikkan conf. Setelah itu di enter. Selanjutnya kita akan mencari komennya. Dan ini adalah komennya yang belum aktif. Komennya ini belum aktif karena masih ada pagar, sehingga belum bisa aktif. Cara untuk mengaktifkan komennya yaitu menghapus tanda pagar yang ada di samping kata net. Seperti ini. Jika sudah warnanya sudah berubah dari biru ke putih, itu artinya komennya sudah aktif. Selanjutnya kita Ctrl X, lalu pencet Y, enter, lalu ketikkan nano spasi slash lalu proc lalu slash lalu sys lalu slash lalu net lalu slash lagi, ketikkan IPv4 lalu slash lagi, lalu ketikkan IP_forward. Setelah itu kita enter,
Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, ternyata di punya saya sudah ada angka 1 yang artinya binernya sudah aktif. Aslinya biner yang ketika kita enter itu adalah angka 0. Nah, angka 0 ini adalah biner yang belum aktif, sehingga kita harus menghapus angka 0 dan menggantinya menjadi biner yang aktif, yaitu angka 1. Setelah itu kita Ctrl X. Terus sudah, jadi kita Ctrl X lalu ketik Y lalu enter. Selanjutnya kita ke Linux client. Nah, di sini kita akan menyeting IP di Linux client. Caranya kita scroll ke atas, lalu masukin password. Nah, jika sudah seperti ini, kita cari wired settings, yaitu di segitiga ini, lalu pencet wired. Di sini masih belum aktif punya saya di sini, lalu kita pencet wired settings. Setelah dipencet, pastikan sebelum kita menyeting, di sini kursornya dinonaktifkan. Setelah itu kita pencet tombol yang baut ini, kita pencet, tekan, kita tunggu, lalu kita setting di IPv4. Sebelumnya kita pencet manual. Nah, jika sudah ada seperti ini, kita ketikkan address-nya, yaitu 10.10.2. Titik 2 ini diambil karena di router sudah ada IP yaitu 10.10.10.1. Jadi di address di Linux client harus kita ganti menjadi titik 2. Setelah itu netmasknya kita ketikkan 255 lalu 252. Selanjutnya gateway-nya di server 1 10.10.10.1. Lalu DNS-nya menggunakan dari server 1, yaitu 128.12.28.1. Oke, jika sudah, kita pencet apply yang biru di kanan atas. Oke, jika sudah, kita aktifkan kursor. Kita pastikan lagi. Oke, jika sudah, kita play lagi. Kita pencet tombol silang, lalu cari di activities. Kita cari terminal, kita bisa ketik terminal. Oke, yang ini kita pencet. Kita akan mengeping Linux server 1 dari klien ke Linux server 1. Kita pencet SU, lalu enter, lalu ketikkan 123 atau password kalian. Selanjutnya kita ketik ping dari Linux server 1, IP-nya yaitu 128 titik 12 titik 28 titik 1. Sudah enter. Oke, berhasil. Ctrl C, kita cek yang Linux server 2. Ini IP-nya. Masukin lagi di client. Pencet ping
128.12.28.2. Ini adalah IP dari server 2. Kita klik enter, bisa juga kita Ctrl C. Setelah itu kita akan ping dari server 1 ke client. Kita Ctrl X, kita pencet kita bisa ketik ping 10.10.10.1. Kita ketik enter. Bisa juga kliennya, lalu kita klik Ctrl C. Setelah itu kita masukkan yang router kita masuk ke klien, kita masukkan ke ping 10.10.10.2. Ini setelah itu kita enter. Bisa juga kita Ctrl C, lalu kita masuk ke server 2, Ctrl X, masukin lagi ping 10.10.10.1. Klik enter. Bisa juga kita Ctrl C, kita masukin lagi yang kedua, ping lagi 10.10.10.2. enter. Bisa juga. Ternyata semua ping mulai dari Linux server 1, 2, lalu Linux client dan Linux router berhasil. Dan sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.